Oke, update kondisi Conan lagi. Cerita terakhir apa sih? Conan udah turun dari PICU, Udah ke kamar terus ini, tapi tapi katanya nggak boleh makan. pupnya berdarah lagi. Terus aku jarang di sini. Kamu yang ketemu dokter terus. Ceritain lah. Jadi setelah dia, pokoknya selama hari dia transisi mau ke dari ICU mau kemari itu dia kan nggak boleh makan. Jadi pokoknya seharian itu nggak makan. Nah kan dokternya bilang 2-3 hari. Tapi karena ternyata dalam 24 jam itu dia hanya pup sekali. Jadi dokter lebih condong ke memang Conan itu alergi makanan, bukan GVHD lagi. Karena pupnya nggak sering gitu. Selain itu besok paginya juga dicek lagi paru-parunya, di X-ray pagi-pagi di sini. Nah terus Conan udah ribut lagi kan, bis bangun di X-ray dia minta makan. Kita bilang kan nggak boleh. Nanti tunggu dokternya, bolehnya kapan? Kan Conan pupnya berdarah gitu. Akhirnya aku bilang ya udah selama Conan nggak makan, mami juga nggak makan, tenang aja gitu. Ya udah dia digituin lebih happy. Ya udah Padahal tuh kita makan gumpet-gumpet kita tapi. nggak, aku nggak makan hari itu sampai pokoknya ya sampai kan kita juga nggak tahu Conannya makan apa enggak gitu. Aku Kita bilang dibawain makanan sama Egan. itu kan baru kemarin, ini kan kejadiannya 3 hari yang lalu. Oh iya. Terus abis aku bilang gitu dia baru semangat, ayo udah kalau mami nggak makan dia nggak makan ya udah oke gitu kan. Ya udah nggak makan tuh pagi-pagi kan tuh jam 7 pagi. Tapi jam 10 dia minta lagi makan. Nggak boleh Conan, kan kita lagi nggak makan gitu. Jadi dia berasa ada temennya lah gitu kan. Nah akhirnya jam 1-an lah dokter yang emang dokternya BMT Conan datang bilang kondisi Conan hari ini secara X-ray bagus, paru-paru kirinya udah bersih, terus yang sebelah kanannya udah membaik 50-70%, dia bilang gitu. Dia senang banget ya pokoknya ini memang udah teratasi lah istilahnya gitu. Terus habis itu soal pupnya ya kita condong ke sini, makanya nanti ya pokoknya nanti lah agak siangan aku sudah panggil nutrisionis, dia bilang gitu. Pokoknya datangnya nanti siangan lagi, dia bilang gitu. Nah sejam kemudian barulah nutrisionisnya datang menjelaskan Conan nggak boleh makan apa aja, dikasih listnya, fotonya nih yang boleh dikasih ini dan karena di sini bahasanya Thailand jadi dikasih sekalian nama produk-produk makanannya, kira-kira yang boleh ini gitu. Ya basically Conan nggak boleh makan yang mengandung susu beserta turunannya, jadi susu, butter dan kawan-kawannya lah. Keju. Gitu ya, keju gitu udah nggak boleh. Nah terus yang mengandung kacang juga dilarang untuk sementara waktu. Dia bilang kira-kira kondisi ini tuh 4-6 bulan ke depan. Nanti kalau udah makin better boleh dicoba gitu, tapi ya lihat ntar ya. Kita sejauh ini ya selama dia bisa makan nasi aja, bubur aja kita udah senang, udah nggak mikirin makanan yang lain gitu. Kemarin Indikator betternya itu apa sih? Pupnya kan pasti. iya pupnya kan bisa makin lama harusnya makin keras, nggak encer terus, makin padat. Nih ini kondisinya Conan itu pupnya nggak encer banget sih, nggak sampai karang mencret tapi ya encer lah gitu, kental, susah sih ngejelasin pup. Pokoknya bener kayak orang mencret sih. pupnya karang mencret cuman nggak seencer itu juga gitu loh, karena kan dia kan nggak ada makanan padat juga yang masuk ke badan, jadi yang keluar dari badan pun nggak bisa padat. Nah sedangkan nasi itu membantu menyerap air dan membentuk pup lebih padat intinya gitu. Jadi ngejelasin pup. Ya pokoknya gitu ya, pokoknya dia bilang nanti kalau better ya udah boleh makannya makin lama makin ditambah, terutama kalori yang didapat dari sayuran dan buah-buah, sayuran dan daging gitu. Jadi abis dia makan ini dia bilang ya udah abis ini Conan boleh makan bubur, dia bilang gitu. Ya dokternya bilang pokoknya udah ntar boleh makan deh katanya gitu, paling siang atau sore kita lihat pupnya lagi. Sini sweetie. Nah nggak lama setelah dokternya keluar bilang begitu Conannya pupnya
tetap ada darahnya tapi sedikit banget gitu, dan ya pokoknya bentuknya udah nggak separah sebelumnya lah intinya gitu. Terus akhirnya kata dokternya, oh ya udah boleh makan tapi bubur doang ya, bubur dikasih garam boleh, dia bilang gitu. Ya udah deh, dengan senang hati Konan makan bubur beserta garam itu jam 3 apa jam 4 sore. Jadi Konan puasa lah sehari setengah itu nggak makan apa-apa sama sekali. Nah aku makan hari kemarinnya siang-siang juga, jadi aku puasa lah 20 jam lah kira-kira. Terus Andri datangnya sore banget. Kamu ngapain sih? Oh, Beli obat. ini soalnya benerin mesin cuci sama beli obat, makanya sore banget. Sampai sini tuh jam 5 apa jam 6 sore. Udah gitu obatnya nggak dapet lagi. Tuh gue lapar. Sebenarnya udah lapar banget. Iya. Cuman Ya ditahan-tahanin gimana? juga demi Conan juga, pertama, kedua ya karena Andrinya belum datang gitu. Sedangkan ninggalin Conan kan nggak tega, di sini kan nggak dia pantau 24 jam kayak di ICU gitu. Ya udah habis itu udah deh tuh makanya hari itu jadi akhirnya Conan nggak jadi puasa. Terus paru-parunya mendingan tuh hari pertama, hari kedua jadi Kedua setelah turun. setelah turun udah. Terus hari berikutnya itu hari kemarin ya. Kemarin aku sudah lupa waktu. Kita turun hari Jumat kan, bener. Kita turun hari Kamis atau hari Jumat? Kita turun Hari Kamis. Itu kejadian Jumat Sabtu, bener kemarin. Jumat saya. Sabtu kemarin Andri pulang. Aku pulang baliknya. Kemarin kamu ngapain hari Sabtu? Udah gak inget apa-apa. Padahal kita di sini doang, tapi sama mix up karena kita cuma ada di sini. Oh, karena cuman ini doang. Hari itu dia sering agak gatal matanya, dia kucek-kucek matanya. Terus akhirnya kita kasih tetes mata, terus kita kompres pakai air es gitu. Karena kita lihat kayaknya kalian agak makin lama makin bengkak gitu. Terus badannya juga agak menghangat lah, masih hitungannya masih hangat, dia belum demam tapi lebih panas dari orang normal gitu. Di atas suhu normal. Iya. Sedikit. Ya hitungannya ya sumeng lah kalau kita bahasanya, tapi dokter bilang selama stabil nggak apa-apa gitu. Terus secara hari itu semuanya makan oke, darah hasil cek lab darahnya juga oke, bisa stabil gitu. Terus baru hari ini dokternya banyak yang datang nih hari Minggu. Nah tadi dokter apa yang pertama datang? Sunamed, dokter Sunamed, virus. dokter virus, dokternya yang ditunggu-tunggu karena yang kita udah ceritain tuh kalau Conan tuh sekarang ada tinggal 2 yang pasti, 2 infus yang nggak berhenti, sisanya ada tambahan-tambahan obat yang dari infus. Oh berarti nggak, berarti pon dulu. Sunamed tuh bener, Sunamed dulu. Terus dokter virusnya ini datang, terus kemarin Andri juga obatnya nggak bisa beli karena butuh tanda tangan dokter ini. Bukan, yang kemarin. Emang habis. Jadi gini, kita kan sebenarnya untuk obat-obat yang mahal itu kita diizinkan untuk beli di luar. Tadinya nggak boleh. Terus karena biayanya udah bengkak juga, mereka mengizinkan kita beli di luar. Nah kemarin beberapa kali kejadian obatnya, jadi karena kejadian virus corona ini yang terjadi secara global, jadi distribusi obat tuh agak terganggu di sini juga gitu loh. Jadi stok di rumah sakit pemerintah di sini sangat terbatas. Jadi mereka nggak jual untuk pasien yang di luar, nggak jual umum. Mereka bilang stok kita tinggal dikit. Jadi kita keep, kalau lu nggak admit di sini, kalau nggak dirawat inap di sini, lu nggak boleh beli karena stoknya khusus buat kita doang sekarang gitu. Which biasanya bisa beli gitu. Jadi akhirnya banyak obat-obat yang mahal, yang paling mahal malah kemarin yang kita tahu gitu loh. Nggak bisa gitu, mau nggak mau ambil di rumah sakit sini, stoknya itu pun nggak sebanyak yang harus kita beli gitu loh. Jadi mungkin obatnya jadi diijazah sama dokternya, di mana dokternya juga praktek di sana kayaknya. Dokter yang di sini juga praktek di sana. Terus itu kejadian 2 kali. Jadi yang pas hari Jumat ya aku pergi.
ya kan? Jumat sama hari Jumat, ini. hari Jumat pergi itu ke sana udah jauh-jauhnya, nggak dapet apa-apa, pulang udah ditulisin resep ke farmasi, nggak boleh beli, nggak bisa gitu loh. Ya udah balik lagi. Nah terus tadi kemarin dibilangin ada obat yang tadinya lewat IV, lewat infusan, diubah jadi minum gitu loh, karena pencernaannya kan udah membaik, bisa menyerap, jadi diganti ke minum. Akhirnya tadi pergi lagi ke sana, ternyata stoknya ada dan bisa gitu loh, maksudnya masih mereka punya stok banyak, jadi masih bisa untuk dijual keluar, bukan pasien mereka gitu. Makanya beberapa hari ini malam pertama saya nginap setelah turun. Sebelumnya biasanya saya yang nginap nemenin Conan. Ya, jadi dokternya itu kan ditunggu-tunggu karena dia memang jarang, maksudnya nggak perlu sering ketemu Conan juga, tapi ceritanya nih dari infusan yang ada, yang dua dokternya dua obat infus itu dokternya sering ketemu, tiap hari dia pasti datang. Nah sisa satunya punya dia, tanya ke dia kira-kira gimana, dia bilang oh ini kan udah diminta beli yang oral, jadi kalau dari aku sih udah boleh pulang kalau udah nggak ada simptom yang lain, dia bilang gitu, karena ini emang udah bisa rawat jalan gitu. Terus ada satu obat lagi yang yang Conan masih minum, dan kita tahu itu agak berdampak sama Stem cell-nya dia, jadi kecocokan donornya ini bisa terganggu karena obat itu gitu. Obatnya lumayan, ya nggak tahu lah gimana caranya dia bisa efek, pokoknya itu berefek gitu. Nah itu yang kemarin obat itu sempat di stop, dan ketika di stop kayak white blood cell-nya langsung naik banyak gitu loh. Secara darah dia langsung ya, lebih dari normal kemarin gitu, karena kaget kali tiba-tiba di stop. Nah kemarin di stop, tapi karena masih ada obat GVHD yang Conan minum yang sifatnya menekan imunitas badan, jadi dokter ini tetap kasih obat ini, dia bilang gitu, kasih obat antivirus ini gunanya ya untuk mencegah. Makanya kenapa dikasih yang oral, karena harusnya dampaknya nggak sebesar yang injeksi, dia bilang gitu, tapi tetap bisa mencegah, dia bilang gitu, dan dosisnya kan juga nggak gede, dia bilang gitu, intinya gitulah. Nah udah tuh habis dia bilang gitu, berarti pokoknya kalau dari dia udah selesai nih Conan gitu loh, bisa rawat jalan. Nah tinggal dari dokter paru-paru, kan Conan masih pakai alat. Nah hari pertama setelah dia bilang 70% yang satu membaik, yang satu udah fully heal, dia bilang kita lihat 3-5 hari lagi, kalau Conan bisa lepas ya udah, dia bilang gitu. Nah tadi dia datang lagi, nah itu dia ketemu sama kamu. Jadi pas dia datang, dia cek kan paru-parunya, dia bilang gue dengar ada secretion apa sih, lendir apa? Ya pokoknya ada suara. Kayak ada suara lagi di dua-duanya, dia bilang dua-duanya, tapi dia bilang secara di mesinnya itu dikasih lihat volumenya itu membesar, berarti paru-parunya mengembang sempurna, karena kemarin istilahnya menciut paru-parunya, jadi nggak bisa pompa sebesar mereka seharusnya. Bilangnya collapse, which kita jadi ngeri kalau dengar kata-kata collapse kan rasanya gimana gitu, tapi ternyata paru-parunya tuh nggak bekerja maksimal lah intinya gitu. Nah dia bilang tapi secara volume paru-parunya membesar, jadi mungkin kemarin udah nggak kedengeran suaranya, tapi masih ada kan, paru-paru tuh dalamnya tuh banyak lubang kan, banyak rongga gitu. Nah ada rongga-rongga yang ketutup lendir, mungkin full ketutup, jadi nggak ada angin yang bisa lewat. Nah ini karena apa, di mesin dikasih lihat volumenya membesar, berarti mungkin lendir itu agak berkurang, jadi ada udara yang masuk, tapi karena masih ada lendirnya jadi kedengeran bunyi gitu loh. Jadi pertama gue denger masih ada bunyinya nih, takut dong, ini maksudnya bagus apa jelek gitu loh. Ternyata dia bilang karena volumenya besar, jadi it's a good sign gitu loh, tetap hal yang bagus. Jadi dia bilang besok dia mau X-ray lagi, kalau misalnya oke, nggak tahu tadi nanya langsung dilepas apa enggak gitu loh.
Tapi decisionnya besok gitu loh, untuk ngebuktiin apakah confirm improve apa enggak gitu loh. Terus itu dari dokter itu, nah dokter yang jaga Conan tiap hari, dia bilang Conan, ya kan kita nanya ini dari dokter ini udah oke, dokter paru-paru bilang masih 35 hari lagi dari 35 hari lagi itu kan udah berapa hari yang lalu kan, berarti kalau dari sekarang kan ya tinggal 3 hari lagi gitu kan. Dari dokter yang ini Conan sisa 2 obat yang pakai sisa 2 obat yang dikasih melalui infusan, dia bilang gitu. Nah, yang satu bisa diganti oral, udah bisa, maksudnya dari sekarang pun sebenarnya udah bisa diganti oral gitu. Nah, yang satu itu bukan obat tapi magnesium. Orang butuh magnesium di badan dia. Nah, kalau dikasih yang oral bisa menyebabkan diare, efek sampingnya belum tentu jadinya ini efek sampingnya diare gitu. Nah, sedangkan kan Conan masih ada masalah perut gitu, maksudnya kan bukan masih ada masalah perut sih, Conan perutnya sensitif ya, jadi dokternya bilang yang magnesium ini efek sampingnya adalah bisa diare, sedangkan perut Conan kan lagi sensitif, jadi dokternya agak takut kecuali perutnya udah bisa stabil, dia bilang gitu. Nah, sisa lainnya adalah bilirubin dan hati yang bengkak. Tapi sejauh ini kita udah berkurang obatnya jauh, semuanya simptomsnya turun gitu. Fungsi hatinya makin lama makin baik, bilirubin juga turun pelan-pelan, meskipun pelan-pelan banget, dan hati ukurannya juga makin lama makin kecil. Itu nggak sebengkak kemarin dan makin lembek. Kemarin tuh udah bengkak keras lagi. Warna pipis juga makin bagus. Tadinya pipisnya warnanya udah kayak Coca-Cola karena bilirubinnya tinggi banget, obatnya banyak banget gitu kan. Nah sekarang pipisnya udah normal gitu loh. Jadi secara ini emang semuanya udah jauh membaik deh, apalagi dari 2-3 minggu yang lalu ini jauh-jauh banget membaiknya gitu loh. Tapi dokternya bilang ya kalau begini terus gitu, dokternya bilang kalau begini terus gue yakin bulan ini pulang. Dia bilang gitu, kita berdoa aja terus karena membaik terus bulan ini pulang, karena sekarang pokoknya sisanya di gua adalah perutnya kalau pencernaannya makin mending bisa ganti oral udah oke, terus nggak bengkak lagi dan nggak ada demam-demam lagi gitu kan, karena kan ini kan masih agak 37, something lah gitu, suhu badannya lumayan sumbang terus gitu ya, gitulah intinya. Tinggal tunggu Conan recovery-nya cepet istilahnya. Tinggal tunggu Conan recovery-nya cepet gitu doang. Jadi kita nggak tahu berapa lama next update-nya tuh apa dan kapan. Nanti kita pengumuman kapan kita bisa pulang, bisa siap-siap, karena katanya salah satu tandanya lu udah siap boleh pulang adalah nanti diajarin bikin ngeracik obat sendiri. Karena obatnya pasti masih harus disiplin gitu loh, mesti pasang alarm, dan karena ada obat-obat yang harus on time per 12 jam sekali, per berapa jam sekali gitu loh. So semoga tidak lama lagi Tuhan, kami sudah 4 bulan, mau 4 bulan setengah di sini gitu. Oke. Thank you udah selalu update dan nongkrongin. Sudah menongkrongin, gak skip iklan, dan jangan lupa ditonton video yang full untuk AdSense buat kalian yang selalu bilang jangan skip iklan. Oke, ada satu video khusus kan yang supaya kalian bisa fully muter iklan di situ. Oke? Thank you for watching. Nanti kita update lagi. Oke? Bye.